Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Safika. Saya berasal dari Prodi Sosiologi Agama semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang diskursus pluralisme agama di Indonesia. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu lagi, langsung saja kita masuki pada poin pertama. Pada era modern ini, kehidupan masyarakat penuh dengan semangat rasionalisme, terutama di kalangan intelektual, sehingga ada sesuatu yang dirasakan kering. Mulai dari pergeseran nilai-nilai budaya, nilai-nilai landasan epistemologis, pemikiran pluralisme agama fundamental yang berasal dari ajaran agama juga terjadi. Hal tersebut diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan dua fenomena. Yang pertama, kegairahan individu atau kelompok, dan yang kedua, kelompok yang cenderung fanatis. Kita masuki pada poin yang pertama, yaitu kegairahan individu atau kelompok. Kegairahan individu atau kelompok masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran agama yang menekankan aspek spiritualitas. Ini maksud ini pengerahan segenap potensi yang ada pada diri kita umat Islam, di mana hal ini meliputi bagaimana cara kita harus tunduk pada ketentuan syar'i, yakni pandangan kita terhadap realitas yang terjadi saat ini. Yang ini tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu dilakukan oleh kelompok yang dimana fanatis, eksklusif dan radikal yang tidak siap untuk menghadapi realitas kehidupan yang nyata. Kemudian pada poin B, yaitu term pluralisme agama. Term pluralisme merupakan terminologi filsafat yang berkembang di Barat. Istilah ini muncul dari pertanyaan ontologis tentang yang ada. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kemudian muncullah 4 aliran. Yang pertama, monisme, dualisme, pluralisme, dan agnostisisme. Yakni dengan ditokohi 4 tokoh. Yang pertama, René Descartes, Christian Wolff, William James, dan Thomas Henry Huxley. Pada aliran pertama, yaitu versi dari dualisme yang dikenal secara umum oleh René Descartes. Ia berpendapat bahawa budi adalah substansi non-fisik. Pada aliran dualisme ini, ia bertentangan dengan aliran monisme, di mana versi monisme yang diartikan sebagai aliran yang meyakini bahawa segala sesuatu berasal dari unsur yang esa, di mana tokoh yang pertama kali yang mengemukakan tersebut yaitu Christian Wolff. Kemudian aliran pluralisme, yaitu tokoh yang menganut aliran modern, di mana pluralisme menjelaskan tentang kebenaran. Ia berpendapat bahawa kebenaran adalah mutlak, iaitu tidak lepas dari pengenalan, kata William James. Kemudian Thomas Henry Huxley, aliran akronitisme. Seorang ahli biologis Inggris, Thomas Henry Huxley, mencetuskan kata agnotis pada tahun 1869 secara sederhana. Kemudian ada beberapa peristilahan yang berkaitan dengan konsep pluralisme. Yang pertama, pluralisme sosial. Dalam kajian ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan saling menghormati dan toleransi satu sama lain, di mana mereka hidup bersama-sama serta menimbulkan hasil tanpa konflik dan kelompok. Pluralisme jenis ini dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang sangat penting di dalam masyarakat. Kemudian ada pluralisme ilmu pengetahuan. Pluralisme ini bisa diargumentasikan bahawa sifat pluralisme proses adalah proses ilmiah. Hal ini adalah faktor utama dalam pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, pertumbuhan pengetahuan dapat dikatakan menyebabkan kesejahteraan manusiawi bertambah kerana misalnya wilayah lebih besar dari kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada yang terakhir, yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama.
Istilah ini tidak bisa dimaksud sembarangan. Misalnya, kita maknai dengan makna istilah toleran, saling menghormati sebagai suatu paham isme yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang lain yang ada. Kemudian kita masuki pada poin C, iaitu pluralisme agama dan Islam. Pluralisme agama dan Islam dalam pandangan Islam, iaitu sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama yang lain, adalah mutlak yang kita lakukan untuk yang dijalankan. Hal tersebut adalah sebagian dari keberagaman atau pluralitas. Kemudian dalam konteks ini Allah SWT menekankan kepada umatnya bahawa apabila mereka berbeza pendapat dengan para penyembah Tuhan yang lain, hendaklah kita menyampaikan ketidaksetujuannya dengan kata-kata yang baik dan tidak kasar. Kemudian pluralisme adalah sebuah realitas di mana agama-agama besar yang ada di dunia sekaligus merupakan sunnatullah yang harus kita renungi dan kita yakini setiap umat. Kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Prinsip ini tentu saja membawa implikasi yang logis yang lain bahawa manusia, siapapun dia dengan latar belakang apapun dia, selalu dituntut untuk saling menghargai dan toleransi sesamanya. Kemudian, konsekuensi lebih lanjut dari cara pandang tersebut adalah bahawa seluruh sumber legitimasi, referensi dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan yang universal tersebut harus menjadi dasar prinsip bagi seluruh cara pandang pikiran, konsep, interpretasi, tafsir, perjuangan, kerja dan aktivitas manusia di dunia ini. Jadi, manusia memperoleh mandat Tuhan untuk pengelolaan dunia ini kerana ia dianugerahi akal intelektual. Akal intelektual di sini adalah faktor sentral dalam sistem kehidupan masyarakat. Tipologi pluralisme di Indonesia adalah sangat variatif. Kedua aliran tersebut bertujuan sama, iaitu keberadaan agama yang sama-sama derajatnya. Pada poin yang pertama, iaitu sebuah faham yang memegang prinsip bahawa kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak mutlak, alias relatif. Kemudian pluralisme yang ada di Indonesia ini memiliki beberapa tipe. Pada satu sisi mengandung nilai-nilai toleransi dan sisi yang lain mengandung nilai relativisme bahkan sampai pada tingkat nihilisme. Pluralisme berkaitan erat dengan relativisme kebenaran, sedangkan relativisme memandang bahawa semua keyakinan keagamaan, ideologi dan pemikiran filosofis sama-sama mengandung kebenaran. Kemudian kita masuk pada pluralisme relativisme adalah gagasan yang dimana ia menekankan bahawa perbezaan dan kemajemukan adalah prinsip yang tertinggi, di mana pemahaman tersebut adalah mengharuskan manusia menghormati semua bentuk keanekaragaman dan perbezaan dengan menerima hal tersebut adalah bentuk dari menerima realitas yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang kedua iaitu pluralisme berbasis nihilisme, yakni adalah bahawa jika semua agama adalah sama benar, maka logika terbaliknya adalah tidak ada kebenaran dalam semua agama. Pada tipe ini menyatakan bahawa kebenaran sejatinya tidak ada sebab dari pemahaman tentang kebenaran adalah sama benarnya. Kerana kebenaran sama besarnya atau bisa jadi semua kebenaran adalah sama salahnya, itu berarti kebenaran itu tidak ada. Yang ketiga iaitu pluralisme berbasis teosofis. Teosofis ini merupakan organisasi aliran kebatinan, wadah studi dan pemahaman mengenai kebijaksanaan ilahi yang tersirat di alam raya. Inti ajaran dari teosofi ini adalah agama apapun selama menjunjung tinggi kemanusiaan dan menebarkan kebijakan adalah pada hakikatnya sama. Masuk. Duduk semalam. Adik-adik main. Sinilah ya. Ya. Padahal semalam paket tu diantarkan ke alamat tapi tak ada. Kami duduk dengan dia kat tingkap
Entah agak mandi agaknya. Tapi macam tak ada dengar orang si salam deh. Rasa kak mungkin tak singgah dan yang tutup semua. Agaknya tak singgah dan tutup semua. Adik main kat kegiatan punya. Sini aja, ambil lah jajan weh. Ambil jajan weh. Iaitu pada kita masuki pada poin yang terakhir, iaitu pluralisme bukan toleransi. Pada dasarnya Islam mengakui perbezaan identitas agama-agama, tetapi tidak sampai pada tingkat pembenaran terhadap teologinya. Islam tetap mengakui kelemahan beberapa konsep teologi agama yang lain, bahkan mengkoreksi beberapa hal. Namun demikian, Islam juga tidak memaksakan mereka untuk berpindah keyakinan menjadi Islam. Islam juga sangat menghormati keyakinan lain untuk melaksanakan ritual agamanya. Hal tersebut adalah merupakan unsur dari toleransi. Dari beberapa penegasan di atas, maka tampaknya pluralisme agama yang bisa diterima tak lain adalah pengertian bahawa kehidupan bersama secara rukun orang-orang masing-masing meyakini kebenaran agamanya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.